Siapa yang nggak kenal brand ini? Tapi lo pada tahu nggak kalau brand ini pernah ditolak mentah-mentah sama pelari asal Meksiko? Gas, kita bahas. Jadi beberapa waktu lalu sempat viral nih, namanya Maria Lorena Ramirez. Nah, si Maria ini berasal dari suku Raramuri, Meksiko. Suku ini emang terkenal dengan kemampuan lari jarak jauh karena mereka hidup di pegunungan dan sekitar hutan berbatu. So, nggak heran kalau dia ini jadi juara lomba ultramaraton sejauh 50 km cuma pakai sendal dari ban bekas. Dengan prestasi yang luar biasa, udah pasti dong brand-brand olahraga ternama, salah satunya Nike, sempet menawarkan kontrak nih. Tapi ditolak mentah-mentah sama Maria. Tau nggak alasannya apa? Kata Maria, lari itu bukan soal popularitas dan gengsi, tapi tentang makna hidup. Bahkan kisah Maria diangkat jadi film di Netflix nih, judulnya Lorena, Lightfoot Woman. Dalam interview di film itu, Maria bilang orang-orang yang memakai sepatu brand akan selalu ada di belakang saya. Tapi sebelum Nike jadi brand yang begitu dikenal dan bahkan sempat melirik Maria, mereka dulu hanyalah distributor sepatu milik perusahaan lain loh. Jadi gini sejarahnya. Tahun 1964, ada dua sosok penting yang memulai semuanya. Yang pertama, Phil Knight, seorang pelari dari University of Oregon, yang juga mahasiswa jurusan bisnis. Yang kedua, Bill Bowerman, pelatih atletik legendaris di kampus itu, yang terkenal nggak pernah puas dengan sepatu yang ada di pasaran. So, mereka mendirikanlah sebuah perusahaan namanya Blue Ribbon Sport, atau sering disingkat BRS. Tapi, waktu itu mereka belum bikin sepatu sendiri. Si BRS ini cuma jadi distributor sepatu Onitsuka Tiger. Brand asal Jepang itu tuh yang sekarang terkenal dengan namanya Asics. Cerita ini berawal waktu Phil Knight mengunjungi pabrik Onitsuka di Jepang. Begitu dia lihat proses produksinya, dia langsung terpukau. Kecepatan, kualitas, presisi, semuanya bikin dia kagum. Dia langsung bikin kesepakatan buat bawa Onitsuka Tiger masuk ke pasar Amerika Serikat. Kerjasama mereka lancar nih. Si Phil jago ngatur bisnis dan distribusi, Bowerman ngerti banget desain sepatu dan kebutuhan atlet. So, kombinasi ini bikin BRS berkembang cukup cepat. Tapi, ada satu pertanyaan yang terus muncul di kepala mereka. Kenapa kita nggak bikin brand kita sendiri? Akhirnya di tahun 1971, mereka memutuskan untuk lepas dari Onitsuka dan meluncurkan merek sepatu mereka sendiri. Nama yang dipilih adalah Nike, diambil dari nama Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Kenapa nama ini dipilih? Karena Knight dan Bowerman pengen brand mereka selalu identik dengan kemenangan, semangat, dan prestasi atletik. Logo Nike yang kita kenal sebagai swoosh itu diciptain sama Caroline Davidson, seorang mahasiswa desain grafis di Portland State University. Waktu itu, Knight cuma membayar $35 untuk logo tersebut. Swoosh ini terinspirasi dari sayap Dewi Nike yang melambangkan gerakan, kecepatan, dan energi. So, bukan sekedar centang biasa. Salah satu terobosan terbesar Nike lahir dari momen yang gak terduga nih. Si Bowerman, sang pelatih, lagi sarapan di rumah. Terus dia lihat nih cetakan waffle punya istrinya. Tiba-tiba dia kepikiran nih, kalau pola ini diterapin di sol sepatu, mungkin gripnya bisa lebih baik dan sepatu jadi lebih ringan. Hasilnya adalah Sol Waffle, desain sol yang revolusioner untuk sepatu lari. Dengan grip yang kuat dan bobot yang ringan, sepatu Nike jadi pilihan utama para pelari nih. Inovasi ini membantu Nike menonjol di pasar yang saat itu dikuasai merek-merek besar seperti Adidas dan Puma. Meski punya inovasi yang hebat, awal perjalanan Nike nggak juga mulus nih. Mereka harus bersaing dengan brand yang udah punya nama besar. Strategi pemasaran mereka juga harus kreatif dan produk mereka harus benar-benar beda supaya bisa dilirik atlet dan konsumen. So, Nike mulai bangun reputasi lewat sponsor event olahraga dan atlet terkenal. Mereka paham bahwa citra brand yang kuat dimulai dari cerita sukses para penggunanya. Lompatan besar Nike terjadi tahun 1984 nih, ketika mereka mengontrak rookie NBA bernama Michael Jordan. Saat itu, Jordan baru memulai karir di Chicago Bulls, tapi Nike melihat potensinya sebagai bintang masa depan. Nike meluncurkan sepatu khusus buat dia nih, Air Jordan namanya. Desainnya keren, warnanya berani, dan teknologinya juga beda dari sepatu basket lain. Masalahnya, NBA ini kan punya aturan ketat soal warna sepatu, dan Air Jordan gak sesuai sama aturan. Akibatnya sepatu ini dilarang dipakai di pertandingan.
Eits, tapi Nike pinter nih. Mereka malah menjadikan larangan ini sebagai strategi marketing. Jadi setiap kali Jordan make di pertandingan, Nike rela membayar denda. Mereka bikin iklan dengan pesan, NBA nggak bisa menghentikanmu memakai sepatu ini. Hasilnya, Air Jordan meledak di pasaran dan jadi salah satu sepatu paling sukses dalam sejarah, bahkan sampai sekarang. Tahun 1988, Nike memperkenalkan slogan yang akhirnya jadi identitas brand mereka nih. Just do it. Slogan ini lahir dari ide sederhana mendorong orang untuk bergerak, mencoba, dan mengejar tujuan mereka tanpa ragu. Kombinasi antara produk inovatif, pemasaran yang cerdas, dan kolaborasi dengan atlet top membuat Nike tumbuh jadi salah satu brand olahraga terbesar di dunia. Dari awalnya cuma distributor sepatu merek orang lain, Nike tumbuh jadi raksasa global yang identik dengan olahraga, inovasi, dan semangat pantang menyerah. Cerita mereka bukti kalau mimpi besar bisa lahir dari tempat sederhana, bahkan dari dapur dengan cetakan waffle. So, kalau kamu lagi punya ide gila atau mimpi yang kelihatannya mustahil, ingat satu hal dari Nike. Just do it.